Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu dari majelis taklim Baitul Ummah, ya, Ummah Batam Center yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, juga kesempatan, juga keimanan, sehingga kita tetap bisa hadir di majelis Al-Quran kita PPT Kisah Pinda. Semoga ayat-ayat yang kita pelajari nanti dengan PPT Kisah Pinda, dengan metode PPT Kisah Pinda akan dimudahkan dan difahamkan oleh Allah untuk bekal kita di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang nantinya akan diberikan syafaatnya serta mendapatkan bersamanya di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih datang 1000 lagi. Wah, jadi ini sudah 11.000 yang hadir. Alhamdulillah bersama malaikat Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, kita mulai pengajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya keluarga? Sehat semua ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. MT Baitul Ummah masih semangat ibu? Insya Allah luar biasa. Tetap semangat ya ibu sekalian. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan surah Al-Maidah ayat yang ke berapa ibu? 64. Oh 24 ya. Jadi kalau menghadap ke kanan itu 2, kalau menghadap ke kiri 6. Jadi 64. Qalu ya Musa. Sudah ketemu semua ibu? Kita baca terlebih dahulu, lalu kemudian kita pelajari bersama sambil menunggu kehadiran dari Ibu Muri yang sudah lama nggak online. Bagi ibu sekalian kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardh fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Waslu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama
faqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin faba'atha Allahu ghuraban yab'athu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi qala ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Shadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat 24 hingga 31. Ibu sekalian, nah ada beberapa hal yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini dari ayat-ayat yang baru kita baca tadi. Yang pertama tentang kelanjutan Nabi Musa, ya, setelah itu kemudian berpindah ke kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Qalu, apa ibu-ibu sekalian? Qalu, mereka berkata, mereka ini Bani Israel, orang-orang Bani Israel berkata, ya Musa, wahai Musa, inna sesungguhnya kami, ada kaminya bu, alif itu tadi, lan tidak akan, tidak akan apa bu, tidak akan nadkhulaha kami memasukinya, kaminya ada pada nun itu ya, dakhala yadkhulu, nunnya itu kami, ha itu nyanya itu ke Baitul Maqdis yang ayat sebelumnya kemarin. Tidak akan kami memasukinya abadan selamanya. Ma apa ya damu, wawan itu mereka, damu itu mereka selama. Selama apa? Via di dalamnya. Merekanya itu orang-orang raksasa kemarin itu loh. Jabarin namanya. Jabarin itu kalau di juz 1 dulu namanya suku Amalikoh dari Ethiopia. Mereka itu tinggal di dalam Baitul Maqdis. Sehingga orang-orang Bani Israel itu nggak mau masuk ke dalam Baitul Maqdis, takut dibunuh oleh manusia raksasa itu, yaitu Jabarin itu. Akhirnya Bani Israelnya ngomong begini, kaumnya Nabi Musa berkata begini, fa maka idhab pergilah, anta kamu di situ Nabi Musa kamu pergilah, kamu wadan Robbuka Tuhan, yaitu Allah. Gini aja Musa, kamu aja yang pergi berperang sama Tuhanmu. Iya, berperang. Fa maka qatila kamu berdua berperanglah. Musa dan Allah disuruh berangkat berperang oleh orang Bani Israel. Inna sesungguhnya kami, ada kaminya ibu karena ada alif tadi ya. Haguna di sini. Kalau di sini guna, kalau di sana gunaka di sana. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana. Jadi kita itu sekalian harus selalu senang ya. Nah, ini anak-anak yang masuk pondok itu juga gitu. Di rumah senang, di pondok juga harus senang ya. Kalian kalau di rumah terus senangnya ya nggak dapat ilmu. Lagian kalau lama-lama di rumah ya dimarahin juga nantinya. Tapi kalau hanya seminggu di rumah ya disayang-sayang. Tapi kalau sebulan di rumah, wah
dibentak-bentak nanti ya. Gitu. Jadi ibu sekalian, kita harus bisa di sini senang, di sana senang. Pinter-pinter kita. Qaidun, orang-orang yang duduk-duduk. Qaidun, orang-orang yang duduk-duduk. Jadi kaumnya itu mau duduk-duduk saja, nggak ikut perang. Saya baca kembali ya ibu sekalian. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa. Siapa yang berkata, Bu? Kaumnya Bani Israel. Wahai Musa, kan kemarin disuruh berangkat berperang, disuruh masuk ke Baitul Maqdis dengan cara bersujud sambil lewat gerbang utama, sambil mengucap hitotun begitu di ayat sebelumnya kemarin. Ternyata di dalam Baitul Maqdis tidak kosong, ada orang raksasa namanya Jabbarin, manusia raksasa tubuh. Lalu kemudian akhirnya mereka berkata, inna, sesungguhnya kami lan tidak akan nadkhulaha, kami memasukinya abadan, selamanya. Musa, kami selamanya nggak akan mau masuk ke Baitul Maqdis. Apa yang damu mereka selama mereka ini adalah Jabbarin via di dalamnya. Selama Baitul Maqdis ada raksasanya, ada Jabbarinnya, kami nggak bakal mau masuk ke dalam. Itu ibu. Sudah Musa, kamu saja, famaka idha, pergilah anta kamu, wadan robbuka, Tuhanmu. Kamu saja dan Tuhanmu ya, pergilah. Famaka qatila, kamu berdua berperanglah. Kamu berdua berperang lawan itu Jabbarin itu. Inna, sesungguhnya kami hahuna di sini qaidun, orang-orang yang duduk-duduk. Nanti kalau kalian menang, kami baru masuk ke sana. Kami tunggu-tunggu di sini aja ya, duduk-duduk di sini. Itulah ibu siapa? Bani Israel. Kalau ada orang Islam yang pengennya duduk-duduk di rumah saja, tengoklah ibu ya. Kalau sudah berkeluarga ya, nanti akan mengalami kesulitan, kesempitan ekonomi ya bu ya. Kalau anak-anak kok di rumah saja, nggak mau belajar, nggak mau mengaji, nggak mau mondok, ya nanti masa tuanya akan nyesal, nggak punya ilmu ibu. Ya Allah, kenapa dulu aku waktu masih kecil nggak mau pergi mondok, nggak mau pergi menuntut ilmu. Jadi ibu sekalian, kita itu harus berani keluar rumah ya. Jadi biar suatu saat kangen dengan di rumah. Tengok kemarin waktu lockdown, kita di lockdown berapa minggu kemarin tuh, di rumah saja. Suntukan bu, pengen jalan-jalan, pengen ke mall, pengen kemana-mana. Sekarang udah disuruh keluar rumah, pengen di rumah saja. Ibu ya. DRS, duduk di rumah saja. Baik, kita baca lagi bu. Qalu ya Musa, lan inna, sesungguhnya kan lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fa idhab anta wa rabbuka fa qatila inna hahuna qaidun. Apa yang terjadi kemudian bu, ketika kaumnya Nabi Musa tidak mau berperang ya, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau bekerja. Olah, dia berkata, itu dianya ini Nabi Musa ya. Nabi Musa berkata, Robi, ya Tuhanku. Nah gitu bu. Ini sesungguhnya aku. Nabi Musa ngomong begitu, berdoa ini bu. Lah tidak, amliku, aku menguasai. Alifnya itu aku bu, malik itu penguasa. Tidak aku menguasai illa kecuali nafsi, diriku, dan akhi, saudaraku. Ya Allah, aku benar-benar gak bisa menguasai kecuali hanya diriku dan saudaraku. Aku gak bisa mengendalikan kaumku lagi. Aku ajak mereka berperang, gak ada yang mau. Maka ufruk, pisahkanlah. Makanya perceraian itu bahasa Arabnya adalah selain talak, tolak adalah firok. Ya, ufruk, pisahkanlah. Bainana, di antara kami, dan baina, di antara qaumi, kaum fasikin, orang-orang fasik. Nabi Musa tidak mau lagi berkawan, berteman dengan orang-orang kaum fasik yang tidak mau berperang tadi itu, yang pengen duduk-duduk di rumah saja tadi itu.
Akhirnya ibu sekalian tengok nih, olah dia berkata, dia ini Allah menjawab doanya Nabi Musa. Apa ibu jawabannya? Tengok ya. Maka innaha sesungguhnya dia di sini itu ibu Baitul Maqdis langsung divonis oleh Allah, doanya Nabi Musa diijabah, muharramatun yang diharamkan. Muharramatun yang diharamkan alaihim atas mereka. Baitul Maqdis bu diharamkan atas Bani Israel. Arba'in berapa bu? 40 ya, kalau kita sedang ngaji kan ada ibadah arba'in. 40 apa bu? Sanatan tahun. Yatihuna mereka bingung. Ibu sekalian, mereka diharamkan masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun. Ini maksudnya itu loh, yang di juz 1 dulu, langitnya yang direndahkan, yang namanya rijzan. Terus mereka itu nggak bisa lihat matahari lagi. Terus kemudian mereka mengalami cuaca yang namanya temaram, senja terus, nggak ada siang, nggak ada malam. Lalu kemudian mereka nggak tahu ini hari berapa, tanggal berapa, nggak tahu lagi bu, karena keadaannya sudah sama kayak gitu, nggak ada bedanya siang dengan malam. Terus keadaan gurun pasirnya itu dan langitnya itu sama bu, sehingga mereka bingung mana arah utara selatan, nggak ada bedanya. Mereka disitulah yatihuna, mereka bingung di dalam arti bumi. Mereka nggak bisa keluar dari situ bu. Berapa lama? 40 tahun ya Allah. Itu namanya siksa balasan bagi orang-orang yang nggak mau pergi dari rumah untuk menuntut ilmu, untuk mondok, untuk kuliah. Akhirnya kayak gitu bu, di rumah saja bingung dia. Kita ini bisa sampai Batam karena kita berani keluar rumah ibu. Coba kalau dulu ibu duduk-duduk aja di rumah, nggak mau nggak mau sekolah, nggak mau mondok gitu, nggak mau menuntut ilmu, nggak akan sampai ke Batam. Maka ibu sekalian, inilah contoh orang yang kebingungan di dalam bumi. Karena dulu mereka diajak berperang tidak mau. Maka janganlah taksa kamu putus asa. Taksa kamunya itu tak itu bu. Kamu di sini Nabi Musa. Nabi Musa jangan putus asa Allah atas kaum fasikin, orang-orang fasik. Saya baca kembali ya ibu sekalian. Ayat 25 surah Al-Maidah, ibu-ibu yang baru bergabung, monggo silakan. Al-Maidah 25. Olah dia berkata, mendengar kaumnya tidak mau pergi berperang, Nabi Musa langsung angkat tangan berdoa kepada Allah. Robbi ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku, tidak amliku aku menguasai, illa kecuali nafsi diriku, dan akhi saudaraku. Siapa pun nama saudaranya Nabi Musa? Nabi Harun. Jadi praktis Nabi Musa itu hanya bisa mengendalikan dirinya dan Nabi Harun. Di luar itu nggak ada yang mau diajak perang bu. Mereka pengen duduk-duduk di rumah. Akhirnya kata Allah, maka ufruk pisahkanlah, masih kata Nabi Musa, pisahkanlah bainana di antara kami dan baina di antara kaum fasikin, orang-orang fasik. Sudah ya Allah, pisahkan saja kami dengan dia ya Allah. Saya nggak mau lagi bergaul bertemu dengan mereka ya Allah. Itu bu doanya. Jadi Nabi Musa ini marah itu. Kenapa marah? Kaumnya diajak berperang nggak ada yang mau ikut. Kenapa nggak mau ikut? Takut sama siapa bu? Jabarin. Siapa Jabarin? Orang raksasa yang tinggal di dalam Baitul Maqdis. Ya ibu. Kalau kaumnya masuk ke situ ke Baitul Maqdis, tujuannya bisa makan sepuasnya, bisa tinggal di dalam Baitul Maqdis. Enak daripada di luar Baitul Maqdis, tinggalnya di gurun pasir. Tapi sayangnya Baitul Maqdis tidak kosong, ada manusia raksasa. Kemarin gitu ya ayatnya ya. Tinggal di dalam situ. Nah, akhirnya ibu sekalian, mereka takut nanti raksasa-raksasa ini akan menginjak-injak mereka, akan membunuh mereka. Gimana ibu? Ya, jadi Baitul Maqdis itu ibu dulu kosong. Awalnya ditinggali oleh Nabi Yakub alaihissalam. Paceklik 7 musim
waktu itu. Kemudian Nabi Yakub itu nyusul putranya setelah mendapat kabar bahwa putranya jadi bendaharawan di Mesir, yaitu Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yakub diboyong, dibawa ke Mesir. Rakyatnya pun ikut, masyarakat di Baitul Maqdis semuanya ikut pindah ke Mesir. Kosonglah Baitul Maqdis. Setelah itu hujan datang, subur kembali, tanaman-tanaman berbuah kembali. Orang-orang suku Amalikoh yang terkenal dengan Jabarin tadi itu suka jalan-jalan, lari-lari keliling-keliling, nengok, ini ada kota ditinggalkan kosong, nggak ada ininya, kebunnya banyak makanan buah-buahnya. Akhirnya mereka tinggal di situ. Nah, setelah itu Nabi Yakub, kemudian setelah Nabi Yakub kan Nabi Yusuf, setelah Nabi Yusuf Nabi Su'aib. Nah, Nabi Su'aib ini mertuanya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa inilah ibu yang kita bahas sekarang ini. Nabi Musa sukses membawa kaumnya balik pulang dari Mesir ke Baitul Maqdis. Berangkatlah mereka pulang, tujuannya balik ke tanah leluhurnya, yaitu Baitul Maqdis ini. Ternyata sudah ditempati oleh manusia raksasa namanya Jabarin. Bukan bangsa jin ya Bu ya. Ya, kalau rumah lama nggak ditempati, 4 hari aja rumah itu. Dan nanti yang hari keempat itu udah datang itu Ibu ya, tinggal di dalam situ. Itu kalau rumah kosong ya Bu ya. Makanya Ibu sekalian, kalau masuk rumah kosong jangan lupa ya Bu ya, dibacakan doa dulu. Nah, jadi Ibu sekalian, inilah kesejarah mereka. Ternyata langsung dikabulkan oleh Allah Bu. Allah dia berkata. Nah, ini Allah yang berkata. Baik, fa maka innaha sesungguhnya dia Baitul Maqdis muharramatun yang diharamkan alaihim atas mereka arba'in 40 sana tahun. Allah kemudian Ibu membuat sebuah ucapan bahwa selama 40 tahun Bani Israel gak diizinkan oleh Allah masuk ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena mereka disuruh perang tidak mau. Apa yang terjadi dengan Baitul Maqdis itu? Yatihuna, mereka bingung di dalam arti bumi. Lontang-lantung ke sana kemari Bu, disuruh sekolah nggak mau, suruh mondok nggak mau, mondar-mandir gitu ya. Jadi Ibu sekalian, famakala janganlah taksa kamu putus asa ala atas kami kaum fasikin, orang-orang fasik. Jadi ada saatnya kapan harus mondok, kapan harus menuntut ilmu, kapan harus bersama keluarga. Dinikmati saja kehidupan itu Ibu ya. Kapan kita istilahnya harus ngaji, kapan kita harus nonton TV, kapan harus main HP. Jangan terus dari pagi melek mata main HP terus sampai malam, minum pakai sedotan, makan pakai bubur karena nggak sempat masak semuanya ya Allah. Ini zaman paling enak ya Bu ya, nggak usah direpotin, baju kotor tinggal di laundry, perut lapar tinggal pesan GoFood. Nah, yang penting handphonenya dipincetin terus sampai malam. Tidur pun sampai larut Ibu ya, sampai jam 2 baru tidur ya Allah. Ibu sekalian, makanya nanti kayaknya Cina itu bakal membuat alat penahan tidur. Jadi mata itu tetap melek. Jadi biar bisa main handphone terus. Tapi tidur gitu. Kayaknya ntar lagi itu ketemu itu alatnya Ibu ya. Alat menahan mata tidur. Jadi matanya biar nggak tidur, melek terus ya Allah. Jadi Ibu sekalian, inilah contoh orang yang tidak mau perang, akhirnya hidupnya bingung. Maka Ibu sekalian, anak-anak kita hari ini juga gitu. Ya, suruh mereka mondok, suruh mereka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Jangan di rumah, jangan duduk-duduk di rumah saja. Silakan Ibu langsung artinya. Dari Qala, dia berkata, Qala, dia berkata, Robi, ini la amliku illa nafsi wa akhi ya, fa ufruk ya, bainana wa baina qaumi fasiki ola ha innaha muharramatun alaihim arba'in ya laila sangat tahu yatihuna, mereka bingung. Kemudian Ibu sekalian fi
ardi fa la janganlah tai asa taksa kamu berusaha ala aumi fasikin. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ramai sekali ya yang nonton pada pagi hari ini. Ada Bunda Dena, ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Farida Akmal, ada Adik Nurul, ada Ibu Aki Sulistawati. Ya, alhamdulillah. Silakan ada Bu Inti Wayuni. Kita di surah Al-Maidah ayat ke 27 ya sekarang. Tentang apa kali ini? Temanya berbeda Bu. Kali ini kita akan bahas tentang Nabi Adam alaihi salam. Oke. Nabi Adam itu punya anak. Ini ya. Anaknya itu kalau ini ibu sekalian, waktu ibundanya lahiran, waktu istrinya lahiran yaitu Ibu Hawa, itu lahirannya kembar. Anak pertamanya namanya Qabil. Qabil itu punya kembaran cantik namanya Ikrimah. Terus anak kedua lahir Habil, kembarannya namanya Labuda. Jadi mereka itu kembarannya itu laki-laki perempuan gitu ya. Dan selalu kembar gitu. Nah ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah besar Qabil dan Ikrimah, Habil dan Labuda ini tadi, maka tibalah saatnya untuk menikah. Karena nggak ada tetangga Bu, belum ada penggo gitu. Mendapatkan tetangga, belum ada tetangga Bu ya, cuma orangnya cuma itu 6 Adam, Hawa, Qabil, Habil dan saudara-saudaranya. Akhirnya ada keputusan dari Allah, kawinnya disilang. Qabil menikah dengan Labuda, Habil menikah dengan Ikrimah yang cantik tadi. Labudanya kurang menarik, kurang cantik gitu ya. Ternyata Qabil nggak terima Bu, karena Qabil itu kepingin menikah dengan saudara kembarnya sendiri, yaitu Ikrimah tadi, gitu ceritanya. Lalu akhirnya ibu sekalian diputuskan, ya sudah kalau begitu buatlah kurban. Kurban taruh di tanah lapangan. Maka nanti siapa yang kurbannya dimakan api dari langit, itu tandanya kurbannya diterima oleh Allah. Kurban zaman dulu gitu Bu, karena kan siapa yang mau makan Bu? Wong istilahnya belum ada orang lain kan Bu ya. Jadi cara pembuktian kurban itu diterima apa tidak adalah dengan cara seperti itu. Monggo buka Roma. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ibu, jadi ini surah Al-Maidah ayat 27. Akhirnya Qabil itu ibu, itu petani profesinya, Habil peternak. Qabil itu berkorban dengan hasil gandumnya Bu, panen gandumnya. Tapi sama Qabil itu dipilihin gandum yang kempes-kempes, yang kopong-kopong itu. Sedangkan Habil tidak. Waktu Habil berkorban dipilihkan kambing domba yang paling gemuk. Akhirnya dua-duanya ditaruh di tanah lapangan itu, ditungguin Bu. Siapa nanti yang korbannya dimakan api, berarti itulah yang diterima Allah korbannya, maka dialah nanti yang akan menikah dengan Ikrimah. Yang tidak diterima berarti menikah dengan Labuda. Siap? Kita lanjutkan. Wah, dan utlu kamu bacakanlah. Utlu kamu bacakanlah. Talayatlu tilawatan. Nah itu berasal dari tatla. Fi'il amarnya utlu. Kamu bacakanlah alaihim atas mereka. Mereka itu kita semua. Naba'a, ada surah Naba. Berita. Berita apa Bu? Ibnai 2 anak. Ibnai, kalau ibnu kan 1 anak. Kalau ibnai 2 anak. 2 anaknya siapa? Adam. Ya tadi saya ceritakan Qabil dan Habil. Yang rebutan pengen nikah sama Ikrimah. Dengan hati kebenaran, disuruh membacakan dengan kebenaran. Lalu ibu-ibu sekalian, ketika Qoroba keduanya berkorban, tadi ya yang saya ceritakan, Qoroba itu ada alifnya, itu menunjukkan keduanya. Keduanya berkorban urban. Famaka tukub bila diterima min dari ahadi salah seorang hima keduanya. Yang diterima kira-kira korbannya siapa Bu? Tadi gandumnya kempes-kempes, dombanya gemuk. Kira-kira yang diterima yang mana Bu?
domba. Dombanya tadi kurbannya siapa? Habil, pakai H ya, Habil. Ibu sekalian, ternyata ibu kalau kurban itu yang diterima adalah yang sepenuh hati, yang ikhlas. Jangan dicari yang jelek-jelek tadi itu. Wadan lam tidak yutaqabbal diterima. Wadan lam tidak yutaqabbal diterima min dari akhor yang lain. Domba yang lain tidak diterima, kurban yang lain tidak diterima, yaitu gandum tadi itu nggak diterima. Olah dia berkata, ibu, yang tidak diterima kurbannya siapa? Qabil. Maka yang berkata ini Qabil. Qabil berkata begini, la sungguh, satu huruf itu la, itu sungguh. Aqtulan naka, aku benar-benar membunuh. Aku benar-benar membunuh. Jadi Qabil bersumpah aku benar-benar membunuhmu. Munya itu saudaranya tadi, Habil. Jadi Qabil bersumpah akan membunuh Habil karena nggak terima kalau Ikrimah dinikahi oleh Habil. Nah, gitu Bu. Ibu sekalian, yang terjadi kemudian, olah dia berkata, dia ini Habil Bu. Ya, yang mau membunuh siapa? Qabil. Yang menjawab ini Habil. Habil jawab begini Bu, innama sesungguhnya hanyalah yataqabbal menerima, yataqabbal menerima Allahu Allah min dari muttaqin orang-orang yang bertakwa. Jangan begitu Mas Qabil. Korban itu yang diterima oleh Allah itu hanya korbannya orang yang bertakwa. Sudahlah, terima saja, ini ketetapan Allah. Aku yang akan menikah dengan Ikrimah, kamu terimalah labuda itu. Wah, panas dia Bu ya. Panas. Ternyata baku hantam pertama kali, kematian manusia pertama kali disebabkan oleh apa Bu? Rebutan. Iya kan, kisah cinta segitiga ini. Ya Allah. Makanya kemarin ada yang naik pelapon itu Bu ya. Naik pelapon suaminya kan. Terus kan suaminya pamit ke desa sebelah. Ternyata muter dia lewat belakang, masuk ke pelapon. Kemudian dia nungguin di atas dalam pelapon itu. Ibu nggak lihat ya viral kemarin itu. Terus istrinya itu tadi ternyata mendatangkan laki-laki lain. Nah, kelihatan Bu direkam itu dari atas pelapon itu. Setelah itu ya siapa yang tahan Bu melihat suaminya, melihat istrinya bersama laki-laki lain. Turun dia kemudian ngambil parang dan dibantailah keduanya. Ya Allah. Jadi ibu sekalian, dulu manusia pertama terbunuh, ya Habil, nanti ada kelanjutan kisahnya. Itu karena apa Bu? Karena rebutan perempuan. Saya baca lagi ibu sekalian. Ya ada Bu Devi Evika yang hadir secara offline dan online. Yang mana sih Ustaz? Bu Devi ini. Oh ini loh ya. Alhamdulillah ramai sekali ya pagi hari ini. Saya izin minum sebentar Bu. Baik ibu sekalian, saya akan jelaskan. Wadan utlu, kamu bacakanlah. Kamunya Nabi Muhammad Bu. Nabi Muhammad disuruh membacakan oleh Allah alaihim atas mereka, atas kita semuanya, untuk kita disuruh membaca apa Bu? Naba'a berita ibnai dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, dengan haki kebenaran. Yang mana ini tentang apa? Ketika Qoroba keduanya berkurban, kurban. Kenapa kok keduanya berkurban? Rebutan istri. Famakatuku bila diterima min dari ahadi salah seorang hima keduanya, yaitu Habil kurbannya diterima. Karena kurbannya dengan ikhlas, domba yang paling gemuk yang dipersembahkan oleh Allah untuk Allah. Wadan lam tidak yuktaqobal diterima min dari akhor yang lain. Sedangkan kurban yang lain, kurban gandum punyanya Qabil tidak diterima. Jadi waktu itu dua-duanya ada di tanah lapang gitu Bu ya. Lalu kemudian datang kilat, itu ditafsir yang gitu, kilat dari langit Bu. Itu kemudian mengambil domba tadi, hilang. Gandumnya utuh teronggok di situ.
Maka itulah tandanya korbannya diterima. Dan satunya tidak diterima. Korban Qabil tidak diterima oleh Allah. Akhirnya Qabil marah. Allah dia berkata, la sungguh aqtulannaka, aku benar-benar membunuhmu. Karena tadi perjanjian yang korbannya diterima, berarti itu nanti yang akan menikah dengan Ikrimah. Jadi dibunuh. Qala dia berkata, Habil jawab, tunggu dulu mas. Ya, jadi mas Qabil jangan marah dulu. Innama sesungguhnya hanyalah ya taqabbal menerima Allahu Allah min dari muttaqin orang-orang yang bertakwa. Allah itu hanya nerima korbannya orang yang bertakwa. Sudahlah, nggak usah ikut emosi ya. Jangan marah dulu. Itu barangkali memang korbannya tadi kurang ikhlas ya. Memang gandumnya itu kopong-kopong. Yang bagus-bagus itu malah disimpan. Inilah ibu sekalian. Apa yang terjadi setelah itu? Kita baca dulu. Wa utlu alaihim naba'a ibnai adama bi haqqin id qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadi hima, keduanya wa lam yutaqabbal min akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbal Allahu min muttaqin. Apa yang terjadi selanjutnya ibu? Masih kata Habil. Ibu Habil ini tadi yang korbannya diterima apa tidak? Ya diterima Habil ya. Kata Habil begini, la sungguh in jika basata, tanya kamu, basato itu menggerakkan, basata kamu menggerakkan, basata kamu menggerakkan. Jadi Habil ngomong ke Qabil, Mas Qabil, sungguh jika kamu menggerakkan ilaya kepadaku, ilaya kan kepada ya kepadaku, yadaka tanganmu, maksudnya memukul, li supaya taktulani kamu membunuhku, ma tidak anak aku, bi dengan basitin yang menggerakkan, ya dia tanganku, ya di tangannya, ya-nya itu aku, ilaika kepadamu, aku nggak akan balas, aku nggak akan bela diri, aku nggak akan menggerakkan tanganku kepadamu, silahkan aku terima. Terus li supaya aktulaka aku membunuhmu, tidak aku menggerakkan tanganku kepadamu supaya aku membunuhmu. Kenapa kok aku nggak akan membela diri? Ini sesungguhnya aku di sini masih Habil ibu. Ini Habil semua yang ngomong ini. Akhafu, aku takut Allah Rabba Tuhan alamin semesta alam. Ini masih kata Habil. Ayat berikutnya ini juga Habil. Ini sesungguhnya aku Habil, uridu aku menginginkan, Habil ngomong begitu, uridu aku menginginkan, an bahwa tabu'a kamu kembali, taknya kamu, ba'a ya bu'a kembali, tabu'a kamu kembali di dengan ismi dosaku ya. Jadi ibu sekalian, orang yang membunuh itu nanti akan kembali kepada Allah sambil memikul dosanya orang yang dibunuh. Orang yang menjadikan tumbal orang lain, maka orang yang dijadikan tumbal itu nanti dosanya akan dipikul oleh orang yang menjadikannya tumbal. Itu ya Bu ya. Wa dan ismika dosamu. Ya. Aku nggak akan membela diri, aku nggak akan melawanmu, karena aku kepingin kamu nanti di akhirat akan kembali dengan membawa dosaku dan dosamu. Kalau begitu, maka takuna kamu menjadi min dari ashabi, penghuni anar neraka. Wa dan dalika itu
jaza balasan dolimin orang-orang dolim. Itu loh Mas Qabil, balasannya orang dolim masuk neraka karena akan mikul dosanya orang yang dibunuh. Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, al-qatil wal maktul finnar, pembunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Loh kenapa ya Rasulullah? Iya, karena yang maktul, yang terbunuh itu hanya kalah nasib. Sebenarnya dia juga pengen membunuh yang pembunuh ini. Maka inilah kenapa Habil itu tidak masuk neraka, karena Habil tidak melawan, Bu. Itu ya, Bu ya. Tapi kalau ada perampok masuk ke rumah, kemudian dia diam saja biar dibunuh oleh perampok, ya itu konyol, Bu. Enggak boleh. Itu harus membela diri, gitu ya, Bu ya. Itu masuk kategori jihad itu. Tapi kalau di sini, kalau perkelahian seperti ini, maka dua-duanya itu ibu-ibu masuk neraka, gitu loh. Iya, Ibu. Ya, silakan. Jadi makanya ibu sekalian, dalam Islam itu tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar. Karena kalau menang masuk neraka, yang kalah pun juga masuk neraka. Karena tadi dia melayani tadi itu, gitu ya, melawan tadi. Baik, saya baca kembali ibu sekalian. Habil berkata begini, kelanjutannya tadi. La sungguhin jika basata kamu menggerakkan ilayya kepadaku, yadaka tanganmu li supaya taktulani kamu membunuhku. Mas Qabil, kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, kamu mau memukulku, ma tidak anak aku dengan basitin yang menggerakkan dia tanganku ilaika kepadamu, maka ketahuilah aku gak akan melawan, aku gak akan membela diri. Li supaya aku membunuhmu, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Kenapa? Karena ini sesungguhnya aku takut Allah Rabb Tuhan alamin semesta alam. Aku takut dengan hukumnya Allah, dengan nerakanya Allah. Karena nanti kalau menang pun masuk neraka, kalau kalah pun masuk neraka. Jadi saya lebih memilih diam. Itu kalau dalam pertengkaran. Kalau dalam kasus tadi ada pencuri perampok masuk ke rumah, ya harus dilawan ya, Bu ya. Nah, ini sesungguhnya aku menginginkan bahwa tabu'a kamu kembali dengan ismi dosaku. Maksudnya nanti kalau kamu balik ke akhirat, kamu nanti akan mikul dosaku wa ismika dan dosamu. Fama katakuna kamu menjadi min dari ashabi penghuni anar neraka. Kamu nanti akan masuk neraka. Jadi tujuannya Habil itu bagus untuk meredam biar tidak terjadi perkelahian. Dan dalika itu jazau balasan dolimin orang-orang dolim. Sudahlah Mas, terima kenyataan ini. Inilah takdirnya Allah. Aku yang akan menikah dengan Ikrimah, kamu dengan Labuda, karena kurbanku sudah diterima oleh Allah. Sudah gak usah kita berkelahi. Kalau kamu berkelahi, kamu mukul aku silakan, aku gak akan melawan. Tapi nanti kamu masuk neraka. Habil bagus, Bu. Bagus Habil ya. Tapi ternyata ibu sekalian, apa yang terjadi kemudian? Manusia pertama kali yang terbunuh meninggalnya karena terbunuh di tangan saudaranya sendiri. Hanya karena apa, Bu? Rebutan calon istri. Nah, kemudian ibu sekalian, bagaimana nanti cara membunuhnya? Ayat bawahnya nanti. Oke, kita baca lagi, Bu. La sungguh basata ilayya yadaka li taktulani ma tidak aku basitin dia ilaika li aktulaka. Ya, ini akhafu adaba Allah Rabba alamin. Ini uridu an tabu'a bi idni wa idnika fa takuna min ashabi anna wa dalika jaza dolimi orang-orang dolim. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah omongan pesan-pesan terakhir dari seorang Habil. Ternyata nasihat Habil ini tadi ternyata tidak diterima oleh Qabil, tapi justru yang terjadi adalah maka
tawa'at mendorong, tawa'at mendorong, lahu baginya, nyanya itu Qabil. Apa yang mendorong nafsuhu, nafsunya? Jadi mendengar ceramah atau nasihat dari dari Habil tadi itu, Qabil bukannya malah mereda, malah tambah marah. Mendorong baginya nafsunya, qatla membunuh akhihi, saudaranya. Jadi semakin menguatkan niatnya Qabil untuk membunuh Habil. Apa yang terjadi kemudian? Famaka qatalahu, dia membunuhnya. Qatalahu, dia membunuhnya. Dianya itu Qabil. Cara membunuhnya gini, Bu. Waktu itu, Bu, diceritakan ada batu di dekat situ. Jadi nafsunya itu mendorong Qabil yang melihat Habil di depannya itu. Habil itu udah kelihatan kecil, Bu. Akhirnya Habil itu menundukkan gini, silakan kalau kamu mau membunuhku. Lalu kemudian batu itu, Ibu, langsung dengan cepat dipegang oleh Qabil, terus dipukulkan ke kepala bagian belakang. Dia itu kalau direkonstruksi begitu. Blak, gitu, kemudian langsung jatuh tersungkur, blak. Dan saat itu langsung tidak bernafas itu. Apa yang terjadi kemudian? Famaka asbaha, dia menjadi Qabil, ya, dia menjadi min dari khosirin, orang-orang yang merugi. Khosirin, orang-orang yang merugi. Qabil langsung tuh. Qabil itu langsung merasa merugi. Jadi ketika khosirin, orang-orang yang merugi, ketika dipukulan brek, terus kemudian roboh dan nggak bisa bergerak, nggak ada nafas lagi, itu Qabil baru sadar kalau saudaranya sudah mati. Langsung nyesel dia, Bu. Lalu kemudian diceritakan itu, Ibu, jenazah Habil itu dibungkus dengan daun-daun, Ibu sekalian, lalu kemana-mana digendong di belakang, karena dia menyesal kehilangan saudaranya tadi. Ya Allah, kenapa kok aku sampai melakukan ini kepada saudaraku? Waktu itu pertanyaannya Nabi Adam dan Ibu Hawa kemana? Anaknya Baku Hantam kok dia nggak tahu. Ternyata Nabi Adam dan Ibu Hawa diperintahkan oleh Allah untuk ibadah tawaf di Ka'bah, gitu ya, di Ka'bah. Jadi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nanti setelah pulang barulah ketahuan ya kemana adikmu kok hilang satu. Ibu sekalian, ya Allah, digendong, Bu, kemana-mana. Khosirin, dia merugi, dia menyesal. Itu ada yang menulis sampai 1 tahun digendong kemana-mana itu jenazahnya. Zaman itu belum ada pengetahuan tentang mengubur. Baru nanti setelah itu di ayat bawahnya itulah tata cara penguburan diajari oleh burung, namanya burung gagak. Jadi waktu itu digendong, Bu, kemana-mana. Nanti kalau udah gak tahan hidungnya, baunya itu, baru kemudian dibungkus lagi dengan daun yang lain yang baru, digulung lagi, Bu, terus digendong lagi kemana-mana. Nanti tidur ya ditaruh di situ, tidur bersama. Nyesal dia, Bu. Penyesalan itu di akhir. Akhirnya apakah jadi menikahi Ikrimah tadi, Bu? Enggak jadi, Bu. Sudah buyar, udah keindahan, kebahagiaan itu sudah hilang. Kenapa? Karena udah duka ini tadi, Bu. Bayangan indah kalau bisa menikah dengan Ikrimah tadi hilang sudah ketika dia mendapati saudaranya sudah terbujur kaku, tidak bernyawa. Akhirnya sudah nggak ada lagi hasrat ke sana, Ibu. Setannya tepuk tangan, hore, gitu kan, berhasil membuat satu pembunuhan. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nyawa itu dalam Islam sangat dilindungi, ya, Bu, ya. Jangan sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga, Bu. Jangan sampai hanya karena masalah sepele ku bunuh kamu. Nggak boleh, ya, Bu, ya. Membunuh itu nanti masuk neraka, ya. Al-qatil wal maktul finnar. Pembunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Saya baca kembali. Famaka tawa'at, mendorong, lahu baginya, nyanyi itu Qabil. Mendorong Qabil, apanya mendorong? Nafsuhu, nafsunya. Jadi nafsunya Qabil itu, Ibu, mendorong kepada Qabil untuk melakukan pembunuhan pada saudaranya. Qatla, membunuh akhihi, saudaranya. Jadi nengok Habil itu udah kecil sekali, sudah pokoknya pengen dimatiin aja. Ya Allah, ibu sekalian, inilah makanya setiap ada pembunuhan di muka bumi ini, itu Qabil itu dapat saldo, dapat transferan dosa, karena dia yang melakukan pembunuhan sehingga akhirnya orang-orang sekarang mencontohnya. Nah ini, jadi dosa jariah itu.
terus ngalir ke Qabil. Sudah dia mikul dosa adiknya Habil dan dosa dirinya, ditambahi lagi. Setiap ada pembunuhan di dunia, dia yang tambah lagi, masuk neraka abadan abidin selama-lamanya. Lalu kemudian ibu sekalian, maka qatalahu, dia membunuhnya. Qabil membunuh Habil. Caranya tadi bagaimana, Bu? Habil itu menundukkan kepalanya, lalu Qabil itu meraih batu, dipukulkan ke bagian belakang kepalanya. Langsung ibu, enggak bergerak lagi. Saat itulah baru dia nangis. Maka asbaha, dia menjadi min dari khosirin, orang-orang yang merugi. Nyesal dia, Bu, dibungkus dengan kain, dengan daun-daunan tadi, dibawa kemana, ke sana kemari, siang malam, sudah nggak ingat lagi dengan Ikrimah. Itulah, Bu, ya. Makanya kalau cinta ya diperoleh dengan cara yang tidak baik, itu justru akhirnya tidak akan mendatangkan bahagia, gitu ya, Bu, ya. Oke, kita baca lagi, Bu. Tawa'at lahu nafsu qatla akhihi qatalahu asbaha min khosirin. Apa yang terjadi kemudian? Kemana-mana, Bu, tak gendong tak gendong 1 tahun, Bu. Di gendong di belakang ini, Bu, diikat mayat adiknya tadi, Bu, ya Allah. Sambil nyesal gitu, Bu, ya. Dan orang yang sudah mati nggak bisa hidup lagi, nasi sudah jadi bubur, ya, Bu, ya. Akhirnya kemudian ibu sekalian, tercium, Ibu, aroma bangkai itu tercium oleh burung gagak. Maka ba'asa, mengutus. Siapa yang mengutus? Allah. Allah mengutus apa? Ghuraban, burung gagak. Ghuraban itu burung gagak. Jangan dipakai nama anak, ya. Ini ibu-ibu punya baby lagi, Muhammad Ghurab. Oh, burung gagak, ya, Bu, ya. Soalnya pemakan bangkai, Bu, burung gagak. Ghuraban itu burung gagak. Dia bisa mencium, Ibu. Makanya kadang kan dia kan pemakan bangkai. Makanya kadang kalau ada satu kampung yang mau ada yang meninggal, itu burung gagak itu udah nyium duluan, Bu. Ada makananku ini, gitu kan. Dia langsung terbang. Wah, gitu. Itu tanda. Tapi kalau Ibu di rumah saya, itu setiap hari itu ada suara burung gagak. Karena tetangga saya ada yang pelihara burung gagak. Jadi Ibu sekalian, lalu kemudian ia bahasu, dia menggali. Jadi burung gagaknya menggali apa, Bu? Di dalam ardi, bumi atau tanah, ya, Bu, ya. Tanah aja, Bu, kalau bumi kebesaran, ya. Ini di dalam ardi tanah. Jadi burung gagak itu menggali tanah. Jadi sebelumnya gini, Bu, burung gagak itu tadi ketika melihat ada Qabil mikul mayat adiknya itu kemudian burung gagak itu banyak, Bu, memutar-mutar di situ, berantemlah di antara mereka. Ada satu yang kena cakar mati, Bu, jatuh. Lalu kemudian ternyata dikiranya kan yang jatuh, yang mati itu kemudian dimakan kan pemakan bangkai. Ternyata enggak, Bu, mereka enggak mau. Mereka malah justru menggali-gali. Qabil nengokin li supaya yuriyahu, dia memperlihatkannya. Allah memperlihatkan kepada Qabil kaifa, bagaimana iwari mengubur. Kan ini manusia pertama yang meninggal, Bu, ya. Belum tahu mau diapakan. Akhirnya Allah memberikan contoh burung gagak tadi itu yang menggali tanah untuk memperlihatkan bagaimana yuwari, dia mengubur sau'ata mayat. Mayat siapa? Akhihi, saudaranya yaitu Habil tadi. Qala, dia berkata. Jadi akhirnya pun ditengokin sampai kemudian cakaran-cakaran tanah itu semakin dalam. Terus mayatnya burung gagak yang mati tadi ditarik-tarik pakai paruhnya masuk ke dalam itu, terus ditutup pakai tanah tadi itu. Qabil nengokin terus. Setelah selesai Qabil ngomong. Olah, dia berkata, dia ini Qabil, ya. Ya wailata, duhai celakanya aku. Ya wailata, duhai celakanya aku. Apakah ajastu, tunya aku tidak mampu.
apakah ajastu aku tidak mampu, an bahwa aku adalah mislah seperti hada ini buruk tadi apa bu? Burung gagak. Ya, duhai celakanya aku, apakah aku nggak bisa seperti burung gagak ini? Famaka uwaria aku mengubur. Akhirnya ibu Qabil tadi kan petani, diambil cangkulnya, galilah dia tanah itu. Uwaria aku mengubur sawatan mayat akhi saudaraku, yaitu Habil dikubur ibu, seperti burung gagak mengubur temannya. Setelah itu bu, nggak kelihatan lagi mayatnya, nggak tercium lagi baunya, tapi ternyata hatinya justru menjadi famaka asbaha dia menjadi dianya ini Qabil menjadi min dari nadimin orang-orang yang menyesal. Setelah Qabil selesai mengubur mayat adiknya yaitu Habil, Qabil menyesal, sedih, nangis, sepi dunia. Padahal ada Ikrimah yang diperebutkannya, tapi ternyata tinggallah piala bu ya, hanya jadi tinggal kenangan. Ya Allah. Ada Bu Anis, monggo Bu Anis, surah Al-Maidah ayat 31 bu. Maka ibu sekalian, itulah setan ya bu ya. Setelah manusia menyesal, setannya tepuk tangan. Saya baca kembali. Famaka ba'asa mengutus Allahu ghuraban burung gagak. Jadi ibu-ibu, Nabi Qabil bisa mengubur mayat adiknya tadi karena belajar dari burung gagak yang diutus oleh Allah. Ya bahasu dia menggali di dalam arti tanah. Jadi burung gagak itu gali tanah dengan cakarnya. Ya, setelah tadi di antara burung gagak bertarung untuk memperebutkan mayat itu tadi, li supaya yuriyahu dia memperlihatkannya. Allah memang sengaja ingin memperlihatkan pada Qabil kaifa bagaimana yuwari mengubur sawata mayat akhi saudaranya. Bagaimana cara mengubur. Jadi ibu sekalian, Islam itu adalah agama yang paripurna bu ya. Yang kalau ada jenazah itu dikubur. Karena nanti kalau dibakar bu, ya Allah betapa sakitnya bu. Kita saja kalau memandikan mayat jenazah itu hati-hati loh bu, kalau membersihkan itu pelan-pelan. Ya, membersihkan kukunya pelan-pelan karena ruhnya itu masih dekat dan masih terasa sakit itu. Jadi kita harus pelan-pelan. Ini dibakar bu, nyos. Ya Allah, belum merasakan neraka tapi sudah merasakan dibakar, sakit ibu sekalian. Jadi ibu sekalian, yang terbaik adalah kalau meninggal diapakan? Dikubur. Seperti Qabil dulu mengubur sawata mayat akhi saudaranya Qabil. Famaka asbaha dia menjadi min dari nadimin orang-orang yang menyesal. Setelah mayat saudaranya nggak bisa kelihatan lagi, selesai dikubur udah nggak ada lagi aroma bangkainya, tapi justru disitulah menyesal, hampa hatinya menyesal. Padahal secara kekuasaan Qabil sudah boleh menikahi Ikrimah. Tapi ternyata kebahagiaan itu tinggal hanya kebahagiaanmu. Apa artinya kebahagiaan kalau saudara-saudaranya tidak ikut menyaksikan, malah justru menjadi korban gitu ya Bu ya. Inilah pembunuhan dalam Islam itu dosa besar. Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Assalamualaikum Ustaz, ikut menyimak. Waalaikumsalam Bu Anis, semoga Bu. Surah Al-Maidah ayat 31 ya. Ya, kita baca lagi. Maka bahasa ya mengutus Allah ghuraban ya bahatu fi ardi li yuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi ola ya wailata ajastu an akuna misla
Fa uwaria sawata akhi fa asbaha min nadimi. Iya Ibu, jadi kesimpulannya ternyata menyesal itu ada di mana Bu? Di belakang. Kalau di depan pendaftaran. Maka Ibu sekalian, jangan sampai kita menyesal ya Bu ya. Yang ada harus disyukuri. Kalau sudah tiada, kalau sudah dikubur, kalau sudah nggak bisa ditatap lagi, nggak bisa dipegang lagi tangannya, apa itu Bu? Pasangan kita ya, suami kita, anak-anak kita. Maka kita harus syukuri Bu apa yang ada ya. Mumpung masih ada. Kalau sudah tiada baru terasa. Ada lagunya kan Bu? Ada. Ada pertanyaan Bu? Monggo, sila. Iya, silakan Bu.